kasih Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami sungguh menikmati hadirat Tuhan di tengah-tengah pujian kami. Dan kami percaya Tuhan, hidup kami juga adalah bukti kebesaran Tuhan. Hidup kami dipenuhi kebaikan Tuhan. Hidup kami memberikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Dan sebentar juga Tuhan kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicara kepada setiap kami. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat tim Praise and Worship. Saya diberkati. Shalom. Ya, karena banyak di sini saya lihat sipit-sipit matanya, ya kita bilang Gong Sifaca ya. Selamat tahun baru Cina. Dan ada juga di sini Cinaga di sini. Ya, khusus buat Pak Gembala Senior lagi liburan, jadi ini satu sukacita bagi kita, boleh di tengah kita. Dan ada di situ adik saya yang baju oranye, ya marga Siombing itu ya, situ. Umurnya 26 ya, masih belum menikah, jadi kalau mau lihat-lihat ya. Umurnya 26 ya, nah itu dia. Hari ini sesuai dengan tema kita, ya kita belum ganti nih, bulan ini kita ganti, The Year of Divine Promotion. Saya akan mulai dengan pembukaan membaca satu firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-19. Nanti saya izin setelah saya khotbah saya ada pelayanan lagi di gereja teman, jadi nanti Pak Gembala yang akan doa berkat ya. Roma 8 ayat 19, kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3 ya. Ya. Dikatakan di sini sebab dengan sangat rindu, bukan cuma rindu, tapi sangat rindu. Seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Oke, pada saat itu konteksnya di kitab Roma itu ya, dosa udah, semua jenis dosa ada di situ. Ya, mereka dipenuhi dengan kegelapan, ya, dipenuhi dengan dosa, mereka berbeban berat. Dan ayat ini muncul mengatakan bahwa seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Dan saat ini saya pikir ini konteksnya mirip juga. Tahun 2023 dikatakan apa? Tahun krisis ekonomi, kegelapan katanya. Dan ayat ini berbicara kepada saya dan kepada setiap saudara di tempat ini. Seluruh makhluk menantikan saat-saat kita dinyatakan. Ini bicara tentang timing. Ya, tahun ini tema pelayanan kita The Year of Divine Promotion. Itu bicara tentang timing. Saatnya itu dinanti-nantikan. Ya, kemarin kita ada rapat pengerja, saya bagikan bicara tentang timing. Jadi kalau kita lihat contohnya Tuhan Yesus ya, Tuhan kita. Sampai dia umur 30 tahun tidak tercatat apa yang terjadi di kehidupannya sampai dia umur 30 tahun. Kecuali pada saat dia berumur 12 tahun. Ada dikatakan bahwa dia ada di bait Allah. Tapi 30 tahun sepertinya kosong, enggak ngapa-ngapain. Ya kan? Jadi Alkitab itu bukan sekedar buku sejarah yang mencatat kejadian-kejadian demi kejadian, tapi dia sedemikian rupa Tuhan buat yang memang perlu untuk kita, memberkati kita, menguatkan kita. Pada saat umur 30 tahun, dari seorang yang anak tukang kayu tiba-tiba berubah, ya kan? Tiba-tiba jadi terkenal, tiba-tiba orang-orang kejar dia, katanya orang berkerumun, sampai mereka ikuti dia kemana-mana, kelaparan, 5.000 orang, ingatlah 5.000 orang laki-laki, dan ada lagi perempuan anak-anak mengikuti dia. Ada lagi yang sampai temannya sakit, mereka bawa ke genteng. Sampai mereka harus turunkan dari genteng. Kenapa? Karena mereka mendengar tentang Tuhan Yesus. Dari yang tadinya bukan siapa-siapa, sampai dikejar-kejar. Sampai ada seorang dirjen pajak harus naik ke atas pohon. Melihat karena dia pendek, hanya ingin melihat siapanya Yesus ini. Tapi 30 tahun sepertinya tidak ada apa-apa. Sepertinya katanya ya kan mungkin para gembala-gembala yang datang ke kandang domba itu, katanya ini Mesias kok tak terjadi apa-apa 30 tahun.
Ya kan? Bahkan ada seorang wanita pendarahan yang dia sudah sakit bertahun-tahun, dia sudah habiskan uangnya, yang dia tidak boleh ada di tengah-tengah kerumunan, yang dia harus teriak najis-najis, tapi dia berjuang untuk ketemu Tuhan Yesus. Kenapa? Karena sudah saatnya dia dinyatakan. Memang menantikan saat itu yang penting. Mungkin sebuah ilustrasi bisa menggambarkan kupu-kupu Bapak Ibu. Kupu-kupu itu mulainya dari mana? Anak-anak masih yang sampai SD dari ulat. Ulat itu dianggap sebagai apa? Hama, makan daun. Mungkin kalau cewek-cewek lihat ulat, jijik, geli. Ulat itu musuh, ya kan? Dia melewati proses itu, cep. Akhirnya habis ulat jadi apa? Kepompong. Udah dari ulat, dia ditakuti, dibenci, tidak disukai. Kita pikir prosesnya selesai kan, tiba-tiba dia harus jadi kepompong. Dia harus terkungkung di situ, di dalam kegelapan, sempit, tidak bisa bergerak. Tapi di momen itulah habis dia jadi kepompong, dia jadi kupu-kupu. Anak-anak kejar, ibu-ibu bilang, cantik kali foto. Ya kan? Suaminya enggak dipoto, tapi kupu-kupu dipoto ya. Kalau orang Singapura datang ke Batam ini, kita enggak pernah dipoto. Ayam dipoto. Ada kain jemuran ya dipoto. Ini kok kita enggak dipoto. Kenapa difoto? Karena itu indah. Tapi menuju keindahan itu ada proses Bapak Ibu. Ada saatnya. Maka doa saya, doa kami, ya gembala di tempat ini, seperti tema tahun kita, tahun inilah the year of divine promotion. Saudara, kami berdoa tahun ini adalah saatnya bagi setiap saudara di sini mengalami promosi-promosi dari Tuhan. Mungkin saudara udah menantikan lama, tapi terimalah tahun ini. Dikatakan apa? Menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Nah, saudara harus sadar dulu identitas saudara. Saudara itu anak-anak Allah. Jadi saya yakin ini, walaupun Pak Meltari nggak pernah bilang, tapi saya yakin anak-anak Pak Meltari itu merasa berbeda di kompleksnya. Karena mereka anak-anak RT. Saya lihat jarang di situ anak-anak berlarian, kecuali anak Pak Meltari. Kenapa? Karena dia anak Pak RT. Dia tahu siapa kalian, itu bapakku tuh. Celurit bisa terbang sendiri katanya. Di tempat ini siapa yang berani lari-lari sembarangan kecuali anak Pak Saud. Karena dia tahu bapakku di sini, komandannya. Lari sana lari sini, siapa? Aku laporkan sama bapakku. Jadi menyadari siapa bapak itu penting. Saya pernah satu kali ke Mega Mall waktu itu, udah lama kayak 7 tahun 8 tahun yang lalu. Sama anak Pak Jolia ya. Saya bawa uang, saya ingat, cuma 30.000. Tujuannya hanya bawa dia jalan-jalan sebentar nunggu mamanya belanja. Kami sampai di Bread Talk. Jadi ada di Bread Talk itu kue lapis kecil harganya 20.000 atau berapa gitu. Jadi dia datang, om beli om, oke. Kita beli satu aja ya. Beli aja 2 om 1 aku 1. Kukalikan 2, 40.000. Kenapa dia bisa bilang beli 2? Karena dia tahu bapaknya selalu kalau biasa bila perlu beli 3 beli 4. Dia lupa siapa yang sama dia. Saya bilang enggak usah, om enggak suka. Om enggak suka ini. Dia tahu siapa bapaknya. Nah sekarang dia bilang, anak-anak Allah, apa pengharapan saudara? Tahun 2023 berat Pak. Orang kaya aja pusing, apalagi kita. Iya betul sih dibilang memang banyak uang belum tentu bahagia. Yang banyak uang aja belum tentu bahagia Pak, apalagi kita yang kurang uang ini. Ini udah salah kita. Pengharapan kita sebagai anak-anak Allah harusnya tahun 2023 kita sepakat dengan tema kita. Tahun ini akan terjadi promosi-promosi yang dahsyat dalam hidup kita. Itu dong.
Ini istri kita ngomong, "Pak, kita doakanlah rumah baru." Banyak kali cerita. Wah, ini udah repot kita. Istri kita beriman harusnya yes. Saya kemarin ketemu sama pengerja gereja, salah satu gereja GKKI kita. Kami ada ketemu rapat sama polisi. Akhirnya sewaktu kami ngobrol-ngobrol tentang firman Tuhan, dia kesaksian. Ini biar istri-istri juga bertobat ya. Nanti bagian suami ada. Jadi waktu kami ngobrol-ngobrol, dia bilang, "Pak, bro," katanya. Dia panggil saya bro. "Tahu enggak, karena kami lagi ngobrol firman Tuhan, memang penting sekali kita bertemu dengan istri yang tepat." "Kenapa?" Saya bilang. "Iya, waktu itu saya ambil alih satu perusahaan itu berhutang," kata dia. Perusahaan itu berhutang, dikejar-kejar bank, produksinya enggak jelas, tapi dia mau ambil perusahaan itu. Nah, dia tanya kepada calon istrinya pada saat itu. Udah mau menikah mereka. Jadi ini keputusan yang berat. Kalau dia ambil itu berarti mereka berhutang besar dan dikejar-kejar. Jadi dia tanyalah sama calon istrinya itu, bilangnya, "Gimana ya, kita ambil enggak ini?" Nah, dia bilang, istri saya ini dulu pendoa. Wow, dia rajin ke gereja, beriman kuat, dahsyat lah dalam Tuhan. Jadi waktu saya tanya begitu, dia bilang begini, kata istrinya, "Kalaupun kau nanti berhutang banyak, kalaupun kau ambil perusahaan itu, dikejar-kejar polisi, aku tetap mau jadi istrimu." Ini istri-istri, belum jadi istri aja udah bilang begitu. Ini udah jadi istri, udah aku bilang kemarin. Sudah aku bilang jangan. Apa? Dia punya pengharapan, Tuhan pasti tolong kita. Itu kata-kata yang dia ingat. Dia bilang, "Aku sekarang ada bro," salah satunya karena dorongan istriku. Jadi penting sekali kita tahu, istrinya sadar, kita ini anak-anak Tuhan. Jadi istri-istri, mungkin suamimu kadang-kadang lucu-lucu, memang lucu-lucu suami-suami ini. Memang makanya Tuhan bilang perlu penolong. Kalau enggak dia bisa unik-unik. Maka doronglah mereka ke arah yang baik. Jangan bilang, "Menyesal aku menikah sama kau." Salah pilih, kayaknya kau santet aku dulu. Enggak lah, dipelet. Jadi justru inilah saatnya kita menyadari identitas kita itu siapa. Kita anak Tuhan. Anak Jokowi pengharapannya beda. Pak Jo sering bilang, anak Jokowi enggak mungkin. Ya, anak presiden, jangan disebut nama. Anak presiden enggak mungkin minta yang kecil-kecil, pasti permintaannya, ekspektasinya berbeda. Ekspektasi saudara harusnya berbeda. Beda dengan orang yang tak kenal Tuhan. Karena kalau nyawanya pun diberikan sama kita, apa yang tak diberikannya sama kita. Amin saudara. Jadi dunia ini menantikan saatnya anak-anak Allah dinyatakan. Makanya saya sebenarnya kasih topik khotbah saya hari ini adalah now it's the time. Sekaranglah saatnya. Jadi perlu siap-siap. Jadi saya ada 3 poin di sini ya. 3 poin di mana kita bisa mengalami dan menikmati bahwa kita dinyatakan melalui hidup kita, mungkin pelayanan kita, pekerjaan kita. Ada 3 poin yang saya catat di sini. Yang pertama, bertahan di dalam proses. Wah, waktu kita bicara proses ini, proses biasanya enggak enak ya. Kita buka ayatnya Yesaya pasal 49 ayat 1 sampai 2. Tadi kan kita bicara tema tahun ini, janji Tuhan, tapi semua itu ada prosesnya. Yesaya pasal 49 ayat 1 sampai 2. Ya, ayo kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ayat 2. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panah.
Jadi Tuhan sudah membuat kita menjadi anak panah yang runcing, yang siap ditembakkan menuju tepat sasaran. Nah, sebelum jadi anak panah yang runcing itu ada prosesnya. Jadi membuat dia tajam itu pasti ada apa? Ada gesekan, dibenturkan dengan benda yang tumpul. Ya, sama seperti pisau, kita asah dia pakai benda yang tumpul, mengasah dia. Hari ini kita sedikit gesekan sama orang aja kita udah mundur. Kenapa enggak ke gereja? Itu si Anu, waktu aku datang senyumnya beda. Padahal kan senyum dia memang udah begitu dari dulu. Baru gara-gara senyum dia salah menurut saudara, saudara enggak ke gereja. Baru gesekan dikit aja. Kenapa enggak mau melayani? Itu Bapak itu candaannya kelewatan. Dia bercanda salah, saudara kalau dia nangis terus repot kita. Setiap kali ketemu nangis dia, aduh habis tisu kita. Serba salah kita. Kita buat gesekan dengan orang lain menghalangi janji Tuhan dalam hidup kita. Sementara memang Tuhan udah janji kita dibuat jadi anak panah, ditajamkan. Saya waktu ke Singapura, saya di sini waktu jadi siswa saya enggak pernah masak. Kerjaan saya yang kasar-kasar, cuci piring. Ya kan? Ambil kayu, masak air. Itu aja terus. Makanya saya ingat selalu, ya ini cerita sedikit lah pengalaman saya. Saya ingat selalu istri Pak Rista. Karena dulu istri Pak Rista, Ibu Rista adalah guru sekolah minggu, komandannya guru sekolah minggu. Jadi saya ingat dulu kami hanya beberapa orang siswa waktu itu. Jadi yang bagian cuci piring itu selalu saya. Ada nanti teman-teman saya ada kerjaan yang entah di mana-mana. Jadi daripada saya ribut, saya lah cuci piring. Cap. Tapi kan seminggu 2 minggu nyuci piring masih enak Pak Meltari. Tapi udah sebulan 2 bulan saya sendiri yang cuci piring. Proses itu ya cap. Baru saya lihat teman saya main musik, saya cuci piring. Saya ingatlah kata Pak Jud. Waktu kau cuci piring berdoa kau hal yang besar. Tuhan, walaupun sekarang kau cuci piring, nanti aku punya restoran Padang. Wah, saya doa begitu. Baru teman saya lewat, nyupir bro, apa itu? Nyuci piring. Wah, diejek lagi kita. Tapi itulah Tuhan kirimlah istri Pak Rista. Datang, adanya ibu itu sini? Oh enggak. Datang, ini kisah nyata. Dek kok kau sendirian katanya. Iya bu, teman saya lagi ada kerjaan semua. Oh oke. Oke lah, mulai minggu depan ibu kasih PK ya untuk cuci piring anak-anak sekolah minggu. Tadi sayanya lagi cuci piring itu lagi cemberut pula kebetulan. Tapi waktu saya dengar dikasih PK minggu depan, ringan cuci piring itu Bapak. Saya rasa kirim lagi piring, kirim. Jadi ada kekuatan. Tahu? Tapi kan saya enggak mundur baru 1 minggu di situ. Proses itu tak enak. Ada saatnya baru saya tahu saat itu nyuci piring dapat PK, bayangkan. Baru saya ke Singapura. Saya kan enggak pernah masak dari ceritanya kan. Saya udah dengar di sana masak. Aduh gimana ya. Tahu apa yang terjadi? Pengurus sekolah itu, pengurus siswa bilang, setiap malam Nando kau yang pulang masak karena temanmu orang Afrika semua. Teman saya 6 orang Afrika. Ini pasti tak bisa masak katanya. Yakin kali ibu ini bisa saya masak saya pikir. Saya pulang, saya telepon istri saya. Lalu yang gimana ini masak ini? Masukkan ini katanya. Waduh, saya masukkanlah semua. Pernah saya masak. Saya belum tahu itulah proses kan. Harusnya kan daging kalau keluar dari kulkas itu harusnya didiamkan dulu beberapa jam karena dia beku. Saya hantam setelah saya keluarkan, saya masukkan air, saya goreng. Hasilnya apa sudah tahu, di dalam merah semua. Enggak masak dia. Tapi waktu saya lewati proses itu, jangan ditanya hari ini Bapak Ibu. Wes. Jangan ditanya. Ya bisalah, masak nasi lemak bisa, ya kan. Masak rendang bisa. Istri saya keluar dulu, jangan nanti bilangnya masak kau besok. Bisa lah. Jadi setiap kali hari besar kami masak yang spesial, Nando kau yang masak katanya. Proses. Tapi enggak enak awalnya. Saya sempat mau pulang karena saya pikir saya kesini mau sekolah atau mau masak. Masak terus. Saya telepon istri saya, ini tadi istri ya. Istri saya bilang, jangan. Kita doakan yang pasti Tuhan beri kekuatan. Dalam hatiku enak kali kau ngomong dari jauh.
Tapi saya di situ bertobat. Saya pikir istri saya pun udah menderita sendiri di sana. Saya nggak mau cerita lagi masalah ke istri saya. Saya mulai saat itu saya kirim yang enak-enaknya aja. Saya kirim saya makan buah, saya kirim saya lagi jalan-jalan. Balas dendam dia. Makan-makan dia terus sama ibu-ibu yang lain. Dikirim, lebih enak pula makanannya. Proses itu tak enak, tapi itu membentuk kita. Kita sedang apa? Ditajamkan jadi anak panah. Jadi ketika kita ditembak, enggak jatuh, dia nancap dia. Kena tepat sasaran. Jangan mundur, baru bergesek dikit. Udah Pak. Baru ketemu masalah dikit. Oke, masalah bukan berarti Tuhan tidak bekerja dalam hidup saudara. Mungkin saudara buka bisnis baru, ketemu masalah. Bukan berarti Tuhan tidak memberkati usaha saudara. Kalau mungkin saudara pelayanan di sekitar situ, mungkin komsel saudara banyak orang tak suka. Bukan berarti Tuhan tidak menyukai pelayanan saudara. Kalau kita lihat dalam Alkitab, semua yang dipromosikan itu melalui masalah dulu. Ya, jadi masalah bukan berarti Tuhan tidak memberkati usaha saudara, pekerjaan saudara, kehidupan saudara. Kadang-kadang jangan-jangan gara-gara doa kita. Nah ini dia. Jadi waktu Tuhan ini bekerjanya unik, saya udah perhatikan itu. Orang doa Tuhan aku mau jadi orang yang sabar. Tuhan kirim orang-orang yang membuat saudara emosi. Ini uniknya Tuhan. Bukan tiba-tiba saudara berubah jadi kayak Power Rangers. Aku jadi sabar. Enggak gitu, dikirim yang buat saudara kesal. Kok anak ini ada dalam sekitar hidupku terus ya gitu. Karena saudara doa, saudara jadi sabar. Ada yang doa Tuhan aku mau mengalami terobosan besar dalam hidupku. Dikasih tantangan dalam hidup saudara. Kalau kita lihat kesaksian-kesaksian Pak Gembala kita. Semuanya bermula dari masalah ya kan. Makanya sampai satu kesempatan saya ingat itu quote beliau. Maka mulai hari ini mintalah masalah terus dalam hidupmu. Kenapa? Karena di saat itulah Tuhan bisa bekerja. Jadi jangan dikit-dikit kita ketemu masalah kita mundur. Kayaknya nggak bisa Pak, berat Pak. Mungkin saudara terlibat dalam praise and worship. Bang Raja jarang senyum Pak. Memang begitu mukanya. Dia senyum kalau kita ajak makan, makanya sering ajak dia makan. Jangan begitu. Jadi dikatakan apa? Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing. Diproses kita. Kalau kita tanya satu-satu, ya orang-orang yang sudah lama dalam pelayanan, kalau kita lihat pendeta-pendeta besar, prosesnya itu enggak gampang. Kita lihat pengusaha-pengusaha yang sukses, prosesnya itu tidak gampang. Yang tadi pengerja gereja yang sharing sama saya itu, dia bilang dia jadi seperti sekarang ini karena sudah banyak ditipu orang. Jadi dia bilang, Pak banyak dulu yang menipu saya. Tapi dia enggak menyerah di situ. Kayaknya aku udah ditipu, udahlah. Dia tetap dan mengandalkan Tuhan di situ. Maka hari ini dia tahu dia menghadapi penipu-penipu. Karena dia sudah lewati proses itu. Jadi kalau yang masih single mungkin putus nyambung. Ya, jangan menyerah. Habis itu aku trauma Pak pacaran. Aku lebih baik single seumur hidup. Jangan. Tuhan katakan tidak baik manusia seorang diri. Ada amin? Atau sudah menikah semua? Ada yang single ya. Jadi proses itu enggak apa-apa. Semua orang yang bisa berenang pasti pernah tenggelam. Semua orang yang pernah naik sepeda, yang bisa naik sepeda pasti pernah jatuh. Semua orang yang menikah, belum tentu juga ya. Itu enggak usah dilanjutkan lah ya. Poin pertama apa? Kita harus bertahan dalam proses. Yang kedua, sabar menanti waktunya. Ini dia. Bapak ini udah bilang harus bertahan dalam proses. Kok sekarang bicara sabar lagi? Ini lihat. Menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Sudah tajam, sudah runcing, disimpan. Menarik ini. Kok harusnya kan sudah tajam, udah diproses, udah siap. Kok enggak langsung ditembakkan anak panah itu? Dikatakan disembunyikan di dalam tabung panahnya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pergi berburu
Kita nggak main tembak-tembak aja langsung sembarangan. Kita lihat ada rumput, kita tembak. Kita pasti tunggu mangsa kita lewat. Kita tunggu target kita datang, baru ditembakkan panah itu. Masalahnya menunggu ini kan adalah hal yang berat. Terlambat sedikit kawan kita udah langsung kita emosi. Dia pikir cuma dia aja yang punya. Kita menunggu itu berat. Sementara Tuhan dalam Alkitab sering membuat orang menunggu. Ini dia. Tahu Bapak Ibu Yusuf berapa lama menunggu dia dari proses dia dapat mimpi jadi Perdana Menteri berapa lama? 13 tahun. Sudah masuk SD kalau bayi tadi. Masuk SD kelas berapa itu? 13. Kelas 6. Udah masuk SMP. Daud menunggu dari dia diurapi jadi benar-benar jadi raja 13 tahun. Abraham menunggu janji Tuhan berapa lama? 25 tahun. Bapak, kalau gitu ngeri kali. Beda-beda. Proses menantikannya itu. Yang kadang-kadang kita sudah diproses, kita kuat, yes aku mengandalkan Tuhan. Pas bicara waktu kita mundur. Jadi saya ada satu kisah misionaris kita ya ini. Ada di satu tempat lah, saya nggak usah sebutkan tempatnya. Mereka berdoa, Tuhan kami pengen sekolah musik. Mereka doa, mereka udah tentukan sekolah musiknya apa. Ditunggu setahun tak datang, 2 tahun tak terjadi apa-apa, 3 tahun menyerah mereka. Tahu apa? Mereka tinggalkan pelayanan di situ. Akhirnya kita kirim lagi orang ke situ 3 orang. Pas dikirim yang ketiga orang yang baru, ada seorang pemimpin gereja di situ pulang. Sampai ke situ ditanya, kalian mau nggak sekolah musik? Dibilang, ya mau Bu. Sekolah musik lah mereka di sekolah musik Echa Sumantri, salah satu pemain drum terkenal. Sedikit lagi mereka menunggu. Sedikit lagi mereka menantikan penggenapan janji Tuhan dalam hidup mereka. Mereka mundur. Hari ini sering kita kendala adalah waktu menantikan Tuhan. Bayangkan kalau Abraham di tahun ke-24 dia berhenti menunggu penggenapan Tuhan. Tak jadi Ishak. Waktu dibilang udahlah sayang kita udahlah nggak usah kita berusaha lagi. Kalau Kian Yusuf tadi di tahun ke-12 dia bilang nggak betul lagi nih. Udah jadi budak, masuk penjara, ditipu kawan. Ya dibuang abang-abangnya. Nggak jadi dia Perdana Menteri. Kalau Daniel, waktu sebelum dia masuk lubang singa, Tuhan aku udah berdoa, aku melakukan yang benar, kok aku harus masuk lubang singa? Nggak jadi dia. Di dalam lubang singa itu Tuhan tolong. Bapak Ibu, kita sering sekali melalui ini, kita disembunyikan dulu. Menantikan saatnya itu. Saya ada satu pendeta besar ya, mega church di Nigeria. Namanya agak susah, dia mega church, nanti saudara bisa cek. Dia ada satu kali pernah ditanya wartawan CNN. Dia bilang begini, waktu dia awal-awal merintis. Jadi kegerakan gerejanya itu udah mulai besar. Jadi ditanya, Pak, kok kamu enggak memunculkan dirimu? Kenapa kok yang teman-teman lain, pendeta-pendeta lain yang sudah selevelan dia mulai diberitakan masuk TV, masuk ya diundang TV, masuk YouTube, diundang berbicara kemana-mana. Tapi dia belum, sementara pelayanan dia mulai bertumbuh. Dia bilang begini, jawaban dia sederhana, karena Tuhan sayang sama saya. Agak enggak paham yang bertanya itu, kenapa? Maksud Bapak gimana? Ya Tuhan sayang sama saya. Artinya hari ini saya masih api yang kecil katanya. Jadi Tuhan masih pasang tangannya menutupi agar apa? Enggak kena angin dulu. Jangan sempat mati api yang kecil tadi. Tapi ketika api itu sudah mulai membakar semua kayu-kayu yang dibawa dan dia besar, tak perlu lagi ditutupi, angin kencang pun enggak bisa mematikan api itu. Jadi untuk menunggu itu Tuhan harus tutup dulu dia. Sama seperti kita yang tiup kue ulang tahun. Karena apinya kecil kan, kita tutup dia, jangan kena tiup angin. Jangan sebelum ditiup udah mati apinya. Tapi ketika besar, kalau api besar, mana bisa lagi kita tutup begini? Kita pun jauh-jauh. Paling biasanya kalau api unggun untuk memanaskan, menghangatkan tubuh kita. Jadi kalau hari ini belum, Tuhan sedang lagi melindungi kita justru dari angin-angin yang bisa
membahayakan kita. Dari situasi-situasi yang membuat kita berbahaya justru. Jadi sabarlah dalam masa penantianmu. Tetaplah omonganmu omongan yang besar. Tetap ketahui identitasmu siapa di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Yang ketiga, siap sedia ketika waktu Tuhan itu tiba. Sini dia, saya akhiri. Yusuf, kalau kita lihat, dia hanya butuh sekitar 30 menit atau 1 jam aja waktu dia interview dengan Raja Firaun. Tapi dalam waktu 30 menit sampai 1 jam itu hidupnya berubah. Dari narapidana jadi Perdana Menteri. Dari penjara masuk ke istana. Dalam sepersekian detik aja. Untuk menantikan waktu itu, ya, dia harus bersiap-siap. Dia nggak bisa, oke, aku berubah nanti waktu sudah tahun ke-13 saja ya. Tahu nggak, Yusuf itu anak yang manja loh. Dia kesayangan bapaknya, apapun dia minta dikasih bapaknya. Tiba-tiba dia harus jadi budak di rumah orang. Dia harus bersih-bersih semua, diperhatikan dia. Dia masuk penjara. Pasti dia diancam-ancam juga karena apa? Dia dituduh melecehkan seorang pemimpin di tempat itu. Pasti dia diancam, mungkin ada juga dia kena pukul sedikit. Tapi di situ dia dibentuk untuk mempersiapkan apa? Saatnya dia tiba, dia siap. Ketika dia menghadapi Firaun, dia udah siap. Hari ini, jadi jangan bilang, Pak, aku mau mempersiapkan diriku, aku mau melewati prosesku, aku mau mengandalkan Tuhan. Nanti waktu tahun aku sudah umur 30, nanti waktu saya udah umur 45, nanti ketika saya sudah umur 55, nanti sesudah aku udah sakit. Persiapkan dirimu sekarang. Siap-siap selalu, karena kita nggak tahu, pasti bawa waktunya. Saudara ketemu Firaun, saudara ketemu Goliat, saudara. Jangan seperti orang Israel yang nangis, yang bilang macam mana kami ini, Tuhan tolong. Mereka doa, tapi doanya semua menggerutu. Harusnya kita ketemu Goliat sama seperti Daud, ku tebas lehermu. Kenapa? Karena dia sudah bersiap-siap senantiasa. Dia mengandalkan Tuhan ketika dia melawan beruang. Dia mengandalkan Tuhan ketika dia merasa ditinggal sendirian. Sampai bapaknya pun lupa dia punya anak lagi. Saudara pernah dilupakan orang tua saudara? Belum. Dia sudah pernah dilupakan. Abang-abangnya menganggap dia remeh. Dia bilang, kau ngapain? Kau pasti mau cari keributan aja di sini. Padahal dia mau datang bawa makanan untuk abang-abangnya. Bayangkan, saudara pernah berbuat baik disalah mengerti orang. Daud sudah pernah mengalami. Tapi di situ pun dia mengandalkan Tuhan. Jadi ketika saudara menemui Goliat saudara, jangan bilang Tuhan kok besar kali. Itu saatnya kau tebas Goliatmu. Ada amin? Ketika saudara menghadapi lubang singa saudara, percayalah bahkan di lubang singa itu pun bisa Tuhan tolong. Siap-siap saudara. Karena waktunya itu biasanya tiba-tiba. Kesempatan itu datang. Di saat itu engkau sudah siap. Maka hari ini, hari-harimu harusnya dipenuhi dengan persiapan. Yang melayani Tuhan, siapkan dirimu. Yang berbisnis, tingkatkan dirimu. Pergi seminar, pelajari lagi strategi baru. Yang bekerja, tingkatkan kapasitasmu. Agar engkau siap menantikan saatnya Tuhan promosikan. Ya kan? Saya dengar penjelasan Bapak Gembala kita, persiapan beliau, luar biasa. Pak Gembala senior kita aja bilang, udah duduklah ini Pak Johan ini katanya. Memang sudah duduk. Tapi artinya persiapannya itu tinggal menantikan saatnya Tuhan. Nah, saya percaya itu bisa terjadi ke setiap kita di sini. Siapkan dirimu. Nah, kita nggak bisa melakukan ini tanpa satu pribadi yang selalu setia dalam hidup kita, yaitu Tuhan Yesus. Kita tak mungkin bisa, yang pertama tadi apa? Bertahan dalam proses kalau kita tidak mengandalkan Dia. Kita nggak mungkin bisa menanti-nantikan waktu Tuhan kalau kita nggak selalu melihat Tuhan. Kita nggak mungkin bisa apa? Siap sedia senantiasa kalau nggak kita lihat Tuhan turut bekerja dalam hidupku. Maka hari ini apa yang perlu kita tahu? Kita harus tahu siapa yang kita andalkan. Siapanya backing kita.
Siapanya orang dalam kita? Ini kan Chinese New Year, selalu bicara orang dalam kan. Pak Wi bilang, saya pasti masuk surga Pak, kenapa? Saya punya orang dalam. Siapa orang dalam kita? Yesus, haleluya. Nah hari ini orang dalam kita siapa dalam kehidupan saudara? Harus Yesus juga. Jangan, orang dalam saya marga si tinja Pak. Bisa mengecewakan. Yang ini mungkin dahsyat, si tinja lain mungkin. Enggak semua si tinja sebaik yang si tinja di sini. Nah juga si tinja yang lain. Maksud saya, andalkan yang tak berubah. Manusia bisa berubah, tahun pasti berubah, ya kan? Mungkin hari ini kita berteman, besok kita nggak berteman. Mungkin hari ini kita langsing, mungkin besok kita langsung. Berubah semua. Jangan andalkan yang berubah itu. Aku andalkan kelangsingan saya Pak, besok kamu tidak langsing lagi. Apa yang kau andalkan? Andalkan yang kekal, andalkan Tuhan. Amin. Saya undang pemain musik untuk naik. Jadi di tahun ini, tahun 2023, di saat inilah anak-anak Tuhan katanya apa? Dinantikan, dinyatakan. Jadilah terang dimanapun saudara berada. Ya, dimanapun saudara berada, ketahuilah Tuhan bisa bekerja. Tidak ada lahan kering, tidak ada lahan basah saudara. Di dalam Tuhan selalu lahan basah semua. Yang penting kita tadi apa? Satu, bertahan dalam proses. Yang kedua, saudara lupa semua gak apa-apa. Yang penting ini tiga, bertahan dalam proses. Yang kedua, sabar menantikan waktunya Tuhan. Yang ketiga, siap sedia waktu Tuhan tiba. Mari saya undang bantu bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Kuasa ku dibangkitkan, jadi pemenang, tiada yang dapat hadapi aku, sebab Yesus besertaku. Amin. Yes Lord. Ku diciptakan untuk berkuasa, ku dibangkitkan, jadi pemenang, tiada yang dapat kalahkan aku. Kau beriku kemenangan. Ku nyanyi mujizat besar pasti terjadi dalam hidupku. Ku nyanyi haleluya, ku sorak haleluya, mujizat besar selalu terjadi atas gerejaku. Tahun 2023, the year of divine promotion, terjadi mujizat besar di gereja ini. Terjadi mujizat besar di setiap jemaat di tempat ini. Seperti firman Tuhan pagi hari ini, bertahanlah dalam proses. Lihat Tuhan, nantikan waktunya Tuhan. Dan lihatlah, ketika waktunya engkau akan diangkatkan Tuhan melebihi daripada engkau bayangkan. Tuhan akan mengangkatkan engkau melebihi daripada engkau pikirkan. Engkau akan selalu naik, tidak pernah turun. Terima semua itu. Haleluya, kita nyanyi lagi. Ku nyanyi haleluya, ku sorak haleluya,
besar pasti terjadi dalam hidupku. Nyanyikan haleluya. Aku nyanyi haleluya, oh, ku sorak haleluya, mujizat besar selalu terjadi atas gerejaku. Maka hari ini ingatlah, ketahuilah, andalkan Tuhan. Sebesar apapun gunung yang di hadapanmu, sebesar apapun badai yang kau sedang alami, ketahuilah Tuhan ada dalam hidupmu. Dia berkuasa, Dia bertahta. Satu ucapan dari Tuhan, Yes. tenang, maka badai itu tenang. Satu ucapan dari Tuhan, yang sakit sembuh. Maka mari kita sepakat bahwa Tuhan berkata, engkau adalah imamat yang rajani, bangsa kepunyaan Allah sendiri. Maka bertindaklah sesuai identitasmu itu. Peganglah itu, ingatlah itu menjadi bagian hidupmu. Haleluya. Sekali kita nyanyikan. Ku nyanyi. Nyanyi haleluya, ku sorak haleluya, mujizat besar pasti terjadi dalam hidup. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Santraikan dalam setiap hati kami bahwa Tuhan, kami tahu Engkau tidak membiarkan masalah yang melebihi daripada kekuatan kami, dan Engkau selalu menyediakan jalan keluarnya. Dan kami tahu Tuhan, ketika badai ada, selalu ada pelangi yang menantikan kami. Yes. Ketika kami melihat ada topan, kami akan naik seperti Raja Wali. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat firman. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang diberkati, sama-sama kita katakan Amin. Silakan duduk.